Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Aziza. Hari ini aku mau ngajak kalian dengerin satu kisah yang bukan cuma tentang perang, tapi tentang bagaimana satu suara bisa bikin satu kota berani berdiri melawan dunia. Kisah ini tentang seorang pemuda biasa dari Surabaya. Beliau bukan jenderal, bukan juga bangsawan, tapi suaranya beliau bikin ribuan orang maju tanpa mundur. Namanya Sutomo, dan dunia mengenalnya sebagai Bung Tomo. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah like video ini, komen pendapat kalian untuk cerita ini nantinya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Bung Tomo lahir dengan nama Sutomo pada 3 Oktober 1920 di Surabaya. Surabaya waktu itu adalah kota pelabuhan yang sibuk, panas, dan keras. Kota tempat pedagang, buruh, pelaut, dan rakyat kecil hidup berdampingan. Dari dulu, Surabaya bukan kota yang halus tutur katanya. Orang-orangnya tegas, berani, dan blak-blakan. Lingkungan kayak gini, pelan-pelan ngebentuk karakter Sutomo kecil. Oke guys, ayahnya bernama Kartawan Tjipto Widjojo, seorang pegawai pemerintahan. Sedangkan ibunya bernama Subastiti. Keluarganya bukan keluarga elit ya guys, tapi termasuk keluarga terdidik. Sejak kecil, Sutomo di rumahnya ditanamkan nilai disiplin, kejujuran, kerja keras, dan rasa cinta tanah air. Dan sejak kecil, Sutomo dikenal aktif, kritis, dan gak betah kalau lihat ketidakadilan. Kalau ada yang menurut dia gak benar, dia berani angkat suara. Dan pada saat sekolah, Sutomo memang gak tercatat sebagai murid paling jenius ya guys. Tapi dia punya satu kelebihan besar, yaitu keberanian tampil dan bicara. Ini makin kelihatan waktu dia aktif di kepanduan. Kepanduan di masa itu bukan sekadar kegiatan luar ruangan. Di situ anak-anak dilatih disiplin, keberanian, kepemimpinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Dari sinilah guys, Sutomo terbiasa berdiri di depan orang-orang, ngatur barisan, dan menyampaikan pendapat dengan lantang. Ini penting banget guys, karena dari sinilah mental pemimpin dan keberanian bicara itu mulai terbentuk. Masuk usia remaja, Sutomo mulai tertarik sama dunia tulis-menulis dan komunikasi. Dia masuk ke dunia jurnalistik, dia belajar nulis berita, membaca situasi, dan menyampaikan informasi dengan bahasa yang gampang dimengerti. Disinilah dia mulai akrab dengan radio. Perlu dipahami ya guys, di zaman itu radio bukan sekedar hiburan. Radio adalah alat penyebar informasi, alat propaganda, alat pembentuk opini publik. Siapa yang menguasai radio, dia bisa memengaruhi cara orang berpikir. Sutomo pelan-pelan paham kekuatan ini guys. Dia belajar satu hal penting, bahwa ngomong ke orang banyak itu bukan soal dia pinter atau enggaknya, tapi soal nyampe ke hati. Masuk ke masa pendudukan Jepang tahun 1942, Belanda tumbang, dan Jepang masuk ke Indonesia. Awalnya tuh banyak rakyat Indonesia punya harapan besar sama Jepang. Soalnya Jepang datang sambil bilang ke mereka mau membebaskan Asia dari penjajah Barat. Banyak yang mikir, oh berarti Belanda bakal pergi, kita bakal lebih bebas. Tapi harapan itu nggak bertahan lama guys. Begitu Jepang benar-benar pegang kendali, kelihatan jelas kalau mereka bukan pembebas. Mereka cuma ganti penjajah. Rakyat dipaksa kerja tanpa dibayar lewat sistem Romusha. Banyak yang dikirim jauh dari kampungnya, dipaksa bangun jalan, rel kereta, dan fasilitas perang. Banyak yang sakit, kelaparan, bahkan nggak pernah pulang. Bahan makanan disita buat kepentingan perang Jepang guys. Akibatnya, rakyat kekurangan beras, harga makanan makin mahal, dan kelaparan terjadi di mana-mana. Hidup makin susah, tekanan makin berat, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Jadi bisa dibilang, penjajahan Jepang itu keras dan kejam. Bedanya cuma satu, waktunya lebih singkat, tapi penderitaannya terasa sangat berat. Dari sinilah rakyat Indonesia mulai sadar, kemerdekaan gak bisa dikasih siapapun, harus direbut dan diperjuangkan sendiri. Di masa ini guys,
banyak tokoh pergerakan memilih strategi bertahan, yaitu masuk ke organisasi atau media yang disediakan Jepang. Mereka lakuin itu bukan karena mereka cinta Jepang ya guys, enggak sama sekali. Tapi mereka lakuin ini supaya punya ruang belajar dan bergerak. Sutomo juga berada di lingkungan media yang berada di bawah pengawasan Jepang, dan ini sering disalahpahami. Penting digarisbawahi ya guys, ini bukan pengkhianatan, tapi ini adalah strategi. Dari sini, Sutomo makin paham guys, bagaimana propaganda bekerja, bagaimana massa digerakkan, dan bagaimana kata-kata bisa jadi alat kekuasaan. Semua ini nanti kepake di momen paling krusial di hidupnya. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Euforia pecah, rakyat senang, tapi kemerdekaan itu belum aman guys. Belanda belum rela kehilangan Indonesia. Lewat pasukan sekutu, Belanda berusaha balik dengan dalih melucuti Jepang dan menjaga keamanan. Dan Surabaya jadi salah satu titik paling panas. Kota Surabaya ini penuh pemuda, penuh semangat, dan penuh amarah. Bayangin ya guys, baru aja merdeka, tiba-tiba disuruh nurut lagi. Disuruh nyerahin senjata, disuruh tunduk. Situasi makin panas ketika bendera Belanda mulai dikibarkan, ultimatum dikeluarkan, rakyat diminta menyerah, dan Surabaya pastinya menolak. Disinilah perang Bung Tomo mulai kelihatan jelas ya guys. Sutomo aktif di radio perjuangan, lewat ajaran radio, dia mulai ngomong ke seluruh Surabaya. Gayanya bukan gaya pidato pejabat ya guys, tapi gaya orang ngobrol aja. Tapi suaranya lantang, tegas, emosional, dan langsung ke hati. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Dia ngomong soal harga diri, soal martabat, soal kemerdekaan yang baru lahir dan gak boleh direbut lagi. Suaranya didengerin sama semua kalangan guys. Dimulai dari tukang beca, pedagang pasar, pemuda kampung, sampai pejuang bersenjata. Radio jadi pusat perlawanan, dan Bung Tomo jadi simbolnya. Pidato-pidatonya Bung Tomo sering diselipin seruan religius, bukan buat menakut-nakuti ya guys, tapi buat ngasih keyakinan moral bahwa perjuangan ini benar dan sah. Lalu tibalah guys tanggal 10 November 1945. Ultimatum sekutu diabaikan, pertempuran pecah. Tank, artileri, dan pasukan terlatih menghantam Surabaya. Sementara rakyat bertahan dengan senjata seadanya, yaitu bambu runcing, senapan sisa perang, dan keberaniannya. Bung Tomo terus siaran, terus ngomong di radionya, terus membakar semangat. Dia terus ngingetin satu hal, yaitu menyerah berarti dijajah lagi. Pertempuran ini brutal, korban berjatuhan, kota hancur. Tapi dunia internasional akhirnya melihat Indonesia bukan bangsa yang bisa diinjak begitu saja. Karena peristiwa inilah guys, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Setelah masa revolusi, Bung Tomo nggak berhenti. Dia masuk ke dunia politik dan pernah menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang. Tapi satu hal nggak berubah. Dia tetap vokal, tetap kritis, tetap berani ngomong. Sikap ini bikin dia sering bentrok dengan penguasa. Bahkan di masa Orde Baru, Bung Tomo sempat ditahan karena kritik-kritikannya. Ironis ya guys,
Orang yang dulu suaranya dipuja, di kemudian hari justru dianggap berbahaya karena tetap berani berbicara. Bung Tomo wafat pada 7 Oktober 1981 di Padang Arafah, Arab Saudi, saat menunaikan ibadah haji. Jenazahnya dimakamkan di Surabaya. Baru pada tahun 2008, negara secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Bung Tomo. Pengakuan yang mungkin terlambat, tapi penting. Dari kisah Bung Tomo, kita belajar satu hal besar, yaitu perjuangan gak selalu soal senjata. Kadang kata-kata jauh lebih tajam, suara bisa jadi peluru, dan keberanian buat bicara bisa menggerakkan ribuan orang. Jadi guys, itu dia kisah tentang Bung Tomo, sosok yang ngebuktiin kalau keberanian itu gak selalu dipegang di tangan, tapi bisa keluar dari suara dan keyakinan. Dari cerita ini, kita bisa belajar kalau satu orang yang berani bicara jujur bisa ngerubah banyak hal. Oke guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian untuk video selanjutnya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Aziza, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.